jadi apa? Jadi teknisi gitu ya, insinyur gitu, yang kerja di pabrik. Tapi sekarang pabrik sudah diganti oleh robot-robot. Bingung. Mungkin di apa? Di administrasi. Contoh yang paling gampang yang kita sering lihat setiap hari di jalan tol. Ya. Bapak Ibu kan sering keluar masuk jalan tol, no? Ya. Bayar apa? Bayar e-tol, bayar tol kan? Dulu pakai siapa? Orang. Pakai orang. Sekarang pakai apa? Mesin. Pakai mesin. Bapak Ibu cukup bawa kartu tempel, cat. Nggak usah ada orang apa keluar apa bayar dulu gitu ya. Tadi kembalian. Sekarang sudah diganti mesin. Bingung, anak-anak muda kita mau kerja apa? Gelap. Nah itu ada di materai yang ketiga, zaman yang gelap. Jadi sekarang ini kalau boleh saya katakan, kemarin waktu ada PA hari Jumat di lewat Zoom, ada seorang jemaat Tuhan yang mengatakan, Om, kalau begitu kita ada di zaman di materai yang ketiga lah. Iya, kan gambarannya di semua ini gelap, dan bukan hanya gelap aja begitu gambaran depan, tapi dari apa yang ada di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5 dan 6 dalam penumpang kuda yang berwarna hitam itu, di sana ada macam-macam kriteria dan sedang digenapi pada masa sekarang ini. Bapak Ibu dan sekalian Tuhan, kalau sekarang kita masuk dalam makna yang keempat, dikatakan hijau dan kuning, memang belum terjadi. Karena kekuatan sebagai kekuatan kuda hijau kuning yang aneh, yang dahsyat, yang luar biasa belum keluar. Tapi akan keluar, akan muncul nanti sebelum Tuhan datang kedua kali. Dan kalau sekarang tanda-tanda sudah dimulai, berarti sekarang akan terus berjalan, waktunya semakin cepat. Jokowi bilang perubahannya begitu cepat, perubahannya begitu cepat, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tapi saudara-saudara dan saya harus sadar bahwa kita diperhadapkan juga pada waktu sekarang ini, di mana Tuhan akan segera datang. Waktunya sudah tidak lama lagi. Mari kita akan coba membaca kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat 1, 2, dan 3. Ya, di sini dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan malaikat-malaikatnya yang diutusnya telah menyatakan itu kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, dan yang kesaksiannya diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Memang ini ditulis lebih kurang 2000 tahun yang lalu, tapi karena ini adalah wahyu, jadi berbicara mengenai waktu akhir zaman. Nah, sekarang memang dulu belum ada, belum terjadi, tapi sekarang sedang terjadi dan sedang digenapi. Jadi waktu inilah sekarang ini kita harus bersiap-siap, karena waktunya sudah dekat dan tanda-tandanya sudah mulai digenapi. Satu persatu, jelas. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kembali kita kepada Wahyu pasal yang ke-6. Tadi kita sudah membahas tentang kuda hijau kuning. Jadi akan muncul sebuah kekuatan yang aneh
yang dahsyat, yang melebihi daripada kekuatan-kekuatan negara superpower yang sekarang ini ada. Saudara bisa bayangkan, Cina kayak apa, Amerika kayak apa. Tapi akan muncul sebuah kekuatan yang lebih daripada itu dan aneh. Orang tak aneh ya. Mungkin nggak tahu bisa menciptakan senjata apa nggak ngerti. Itulah gambaran yang akan kita hadapi hari-hari mendatang. Nah, lebih jauh kita akan membahas Bapak Ibu dosa kasih Tuhan. Dan menarik, maut dan kerajaan maut. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, yang akan masuk ke dalam maut, yang akan menerima maut itu siapa? Seperempat isi dunia. Maut kan binasa, iya kan? Binasa. Jadi yang akan menerima binasa siapa? Tidak mengenal Tuhan. Hah? Tidak mengenal Tuhan. Yang bukan anak Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau di dalam pasal dalam ayat yang sebelumnya, dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, di sana dikatakan dalam Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6, dalam kuda hitam itu yang juga membawa ke malapetaka karena kuda hitam. Tapi di akhir daripada ayat yang ke-6 dikatakan di sana, jangan rusakkan minyak dan anggur. Ingat ya, jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur itu siapa? Pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, dipelihara. Tuhan larang, kamu boleh begitu, kamu boleh begini, tapi kamu jangan rusakkan minyak dan anggur kamu, jangan ganggu gereja Tuhan. Pekerjaan Tuhan akan diproteksi oleh Tuhan. Amin. Nah, makanya diiringi dengan kuda yang pucat ini, walaupun dia diberi kekuatan dan kekuatan yang luar biasa, yang aneh, yang luar biasa, yang lebih dari kekuatan yang sekarang ini ada, tapi dia tetap dikatakan oleh Tuhan. Tuhan akan pelihara gereja Tuhan, Tuhan akan pelihara anak-anak Tuhan. Kerajaan maut jadi akan menerima akibat daripada kekuatan yang besar ini adalah mereka yang akan binasa. Artinya mereka yang bukan anak Tuhan, karena kerajaan maut mengikutinya. Dia masuk kerajaan maut, tapi siapa? Ya tentu bukan yang mereka yang tidak menerima Tuhan Yesus. Kalau kita kalau mati mau masuk mana? Ke dalam mana? Kerajaan Allah. Iya kan? Kita akan masuk ke dalam surga. Benar nggak? Hah? Benar atau betul? Ya, lihat ini. Makanya saudara-saudara, memang kita Wahyu itu penuh dengan gambaran-gambaran, ilustrasi-ilustrasi. Orang kadang-kadang bingung membaca kitab Wahyu. Tapi saya katakan sekali lagi, Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus yang ada dalam kita, dan Roh Kudus bertugas mengajar kepada kita. Dan kalau saudara-saudara rajin membaca Alkitab, semua jawabannya ada di Alkitab. Asal saudara mau baca Alkitab terus, saudara melihat mau tuh apa sih dia mau, yang di Alkitab sudah jelasin. Nah, tempat kebinasaan, ya, dalam kekalahan nanti, yang menerima maut siapa? Ya mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang akan masuk dalam kerajaan maut, yang mereka yang tidak menerima Tuhan Yesus. Jadi maut dan kerajaan maut. Jadi ketika power kekuatan ini hadir di dalam dunia ini dan membawa malapetaka yang besar, akan membinasakan seperempat penduduk dunia, dan yang akan menerima semua yang dikatakan oleh Wahyu ini adalah mereka yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita bersyukur karena kita
diproteksi oleh Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, perlu kita kali menyimpang daripada ayat-ayat ini sedikit ya. Di kedatangan Tuhan saat mereka akan masuk dalam pengadilan Tuhan dan mereka akan dihukum secara kekal, nanti dimasukkan ke dalam neraka. Sekarang waktu mereka meninggal, mereka masuk ke dalam maut. Dalam Alkitab dikatakan itu sebagai Hades, alam maut. Dan alam maut keadaannya seperti apa? Disebut alam maut. Mari kita akan coba membaca ya, sedikit menyimpang daripada ayat 23 ayat yang 43. Mari coba buka Lukas 23 ayat yang ke-43. Lukas 23 ayat 23 dikatakan di Alkitab sini, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itulah keberadaan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia meninggal, dia akan ada di Firdaus. Ya, kalau Firdaus kita sudah bisa menggambarkan enak ya, tempat yang disediakan Tuhan, segalanya tersedia. Nah, sekarang bagaimana tempat bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? Kita akan melihat kedua gambaran ini. Mari kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Lukas juga, pasal 16 ayat ke-22. Ini adalah cerita tentang Abraham dan Lazarus yang miskin, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kemudian matilah orang yang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin ini meninggal, tapi dia orang yang percaya kepada Tuhan. Coba dilanjutnya. Orang kaya itu pun juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Berada di alam. Seperti apa alam maut? Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus yang duduk di pangkuannya. Buka ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku ini, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Sudah dalam keadaan di alam maut, walaupun belum menerangkan yang tetap, mereka sudah dalam keadaan yang di alam maut. Dua tempat berbeda. Orang yang percaya ada di dalam Firdaus, orang yang tidak percaya berada di dalam. Luar biasa. Kita bersyukur. Kita bersyukur karena kita ada sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Nah, waktu-waktu sekarang ketika kita membaca kitab Alkitab ini, kita sudah ada di mantra yang ketiga. Kita harus bersiap. Perlu hidup dekat dengan Tuhan. Perlu semakin dekat dengan Tuhan. Bekerja harus, berkarya harus, belajar harus, berumah tangga juga terus jalan. Tapi yang penting jangan dilupakan. Makin mendekat kepada Tuhan. Kalau sudah berkeluarga, bawa keluarga lebih dekat kepada Tuhan. Kalau dalam pekerjaan jangan lupa bilang, jangan lupa bersaksi untuk membawa mereka juga. Yang belum percaya menjadi percaya, yang sudah percaya dikuatkan untuk bersiap begitu.
Karena waktunya sudah lama lagi, kata Tuhan. Dan kita pahami tadinya sudah pada waktunya sudah dekat. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, saya ingin berkata kepada Bapak Ibu dan saudara semua, kita pahami itu penting dibaca. Bukan berarti bagian Alkitab yang lain tidak penting. Harus dibaca semua, tapi orang kebanyakan ogah baca kitab Wahyu karena penuh dengan misteri, gambaran-gambaran yang dia tidak mengerti. Tapi saya katakan sekali lagi, Roh Kudus ada dalam diri kita, dalam diri saudara. Ketika saudara baca, saudara minta, Tuhan berilah, ajarlah aku untuk memahami setiap firman Tuhan. Asal saudara rajin membaca Alkitab, saudara akan mendapat jawabannya dari Alkitab juga. Tidak kemana-mana kok. Ada di situ juga. Ya bacalah Alkitab terutama yang muda-muda nih ya. Saya sekarang sungguh saya merasa kurang. Kenapa? Karena sekarang saya sudah 74. Sudah 74 dan ada banyak kelemahan-kelemahan yang mulai saya rasakan. Seperti mata saya yang kiri ada gangguan. Dan ketika baca capek. Mesti kalau baca Alkitab yang sekarang ini ada, tulisannya terlalu kecil. Jadi mesti diperbesar. Yang paling bisa diperbesar, ya pakai iPad. Jadi yang muda-muda yang masih seger, yang masih punya kemampuan, baca Alkitab saudara. Jangan hanya ikutin YouTube, Facebook, TikTok. Nah ya, bertiktokan terus ya. Jangan hanya itu. Banyak pergunakan baca Alkitab lebih berguna. Sudah akan apalagi menghadapi keadaan sekarang yang penuh dengan misteri, perlu yang serba berubah cepat sekali. Dan kita nggak tahu ke depan mau apa terjadi, besok terjadi apa kita nggak tahu. Ukraina dan Rusia yang sekarang ini berperang, itu akan jadi seperti apa? Bapak Ibu dan saudara kasih, ini satu hal yang saya ingin singgung sedikit, bahwa di akhir zaman sesuai dengan kitab Yeskiel pasal 37 yang akan menjadi penyebab daripada perang dunia ketiga adalah Gog atau Magog. Gog atau Magog adalah Rusia, keturunan David. Sekarang apa yang ditimbulkan oleh Rusia? Terus perang, masuk terus perang. Orang menderita tidak peduli, terus dia perang. Nah, timbulnya dari mana nafsu itu? Firman Tuhan sudah menunjukkan kepada kita. Kalau kita melihat tanda-tanda lain sudah digenapi, apakah ini sedang digenapi juga? Kita nggak tahu. Tapi itu sudah sampai situ aja. Kita akan bahas nomor lain. Banyak sekali saudara. Sekarang sudah digenapi. Terus ya lanjut ya. Maut dan kerajaan maut sudah kita bahas tadi. Jadi kekuatan itu akan mendatangkan kebinasaan bagi banyak orang. Dan orang yang akan menerima akibat daripada munculnya kekuatan atau super power yang aneh dan yang luar biasa ini akan membawa malapetaka bagi dunia. Seperempat penduduk dunia akan mati, dan mereka yang mati adalah mereka yang bukan anak Tuhan. Amin. 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 Hey, harus mengaminkan Alkitab, bukan saya yang berkata. Yang dibunuh seperempat penduduk dunia masuk dalam maut dan alam maut. Kita lebih jauh ya. Dengan apa si superpower ini akan membinasakan seperempat dunia? Dikatakan di ayat ini, mereka akan membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sabar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Jadi itu gambaran yang diberikan oleh Alkitab mengenai alat-alat yang akan dipakai oleh si penguasa yang di atas kuda hijau kuning. Tapi akibatnya dahsyat. Jadi kalau kelaparan, di antaranya kelaparan, saudara-saudara, pada hari-hari ini kita melihat bahaya kelaparan mengancam dunia.
begitu, resesi Eropa sekarang sudah besar-besaran. Makanan susah karena roti katanya mahal sekali. Dan yang menyebabkan roti mahal karena suplai gandum yang biasanya disuplai oleh Rusia. Dalam keadaan perang nggak bisa suplai gandum, dan juga Ukraina yang diperangi adalah lumbung gandum dunia. Nggak bisa mensuplai lagi, jadi tidak bisa suplai ke Eropa. Dan sekarang harga pada naik. Krisis yang mengancam dunia. Negara maju sudah pada krisis, masuk dalam krisis. Amerika juga krisisnya, resesi juga tinggi sekali. Jadi jangan, presiden kita sudah ngomong hati-hati. Kita menghadapi resesi dunia. Hati-hati. Di sini dikatakan membunuh dengan kelaparan, sampar, dan dengan pedang. Pedang kan senjata. Saya pernah membaca sebuah artikel lewat berita itu. Sekarang yang kita kenal ada senjata-senjata nuklir yang dahsyat, yang sekali jatuh itu akan membinasakan sekian luas dan sekian banyak orang akan mati. Itu baru nuklir. Tapi nanti menurut apa yang saya baca, saya lupa itu, saya bacakan, akan ada senjata yang bisa membinasakan lebih dahsyat dari kekuatan nuklir yang sekarang ini ada. Jadi kalau dibilang membinasakan manusia kira-kira 1, sekian miliar dalam waktu yang sekian dengan senjata-senjata yang ada, itu masih cukup lama dicapainya. Dengan kelaparan berapa banyak? Dengan kelaparan di seluruh gunung. Dengan penyakit, kita melihat corona, berapa banyak yang mati? Oke, banyak. Dengan berbagai macam penyakit yang merajalela sekarang makin banyak, tapi tidak akan bisa dengan waktu yang cepat membunuh seperempat penduduk dunia yang jumlahnya kira-kira 1,7 miliar. Tapi itu akan terjadi. Jadi dari berita yang saya baca, luar biasa. Senjata itu akan ada, itu lebih dahsyat dari nuklir, dan dampaknya akan luas sekali. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, sekarang bagi kita semua yang ada, yang mendengarkan apa yang dipaparkan tadi dalam kitab Wahyu ini, apa yang harus kita lakukan? Mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Waktunya sudah tidak lama lagi. Bukan saya yang ngomong, kitab Wahyu yang ngomong, tapi saya mengaminkan itu. Saya mengaminkan itu. Waktunya sudah tidak lama lagi. Persiapkan diri kita dengan baik. Kalau jadi orang tua, mari persiapkan keluarga. Jadi mahasiswa, mari jadilah mahasiswa yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagi siapapun juga mungkin menjadi hamba-hamba Tuhan, mari kita lebih giat lagi melayani Tuhan. Bagi para tentara barangkali, marilah kita juga mempersiapkan diri kita, menjadilah saksi Kristus, membawa mereka datang kepada Tuhan. Karena kita tidak akan masa sih kita sendiri yang selamat gitu kan? Kita kepengen kan? Mungkin ada keluarga yang belum selamat,
Mungkin ada teman kita yang baru selamat, sahabat kita yang baru selamat, mari beritakan kepada Tuhan. Jadilah saksi yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan menambahkan kepada saudara-saudara dan saya pengertian lebih jauh ketika kita membaca firman Tuhan, supaya kita boleh hari-hari mendatang ini benar-benar lebih dekat kepada Tuhan dan mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menanti kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Itu kata firman Tuhan dan saya mengaminkan itu. Dan saya harap Bapak Ibu juga bisa mengaminkan apa yang disampaikan tadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Bapa, hamba sudah menyampaikannya dengan segala keterbatasan, tapi hamba percaya Roh Kudus Guru Agung kami yang akan menjelaskan kepada seluruh jemaat dan juga kepada hamba lebih jauh tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini yang Engkau sampaikan, walaupun dengan gambaran dan ilustrasi. Kami yakin dan percaya Roh Kudus sanggup memberikan pemaparan, pemahaman, sehingga anak-anak Tuhan semua yang rindu akan kebenaran firman Tuhan dinyatakan akan diberi penjelasan oleh Roh Kudus. Tuhan, hamba berdoa biarlah mereka semua diberi rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, supaya di menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali mereka semakin bersiap-siap dan mereka semakin bekerja mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan seluruh kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan dalam proteksi dari Roh Kudus, supaya jangan ada kuasa-kuasa lain yang mengambil kembali kebenaran firman Tuhan yang telah mereka dengar dan telah mereka terima sore hari ini. Dalam mereka menjadi tanah-tanah yang subur, dan firman Tuhan menjadi, oh Tuhan, benih akan tumbuh dan besar berbuah tepat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Puja. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita di malam hari ini, dan kita boleh menyatakan itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Sebelum kita memberikan persembahan, minggu depan, minggu pertama bulan yang baru, bulan Oktober, kita akan kembali ke tempat ini untuk beribadah dan perjamuan kudus. Perjamuan kudus, kita akan mengikuti perjamuan kudus pada minggu depan. Kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mengikuti ibadah dan perjamuan kudus minggu depan. Kita akan memberikan persembahan. Minta kesediaan Ibu Vero berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala keberkahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan dalam Tuhan, kami boleh mempersiapkan, kami boleh bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan membuka persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum memberi. Biarlah Tuhan setiap persembahan ini boleh menjadi dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Ya, karena musiknya sakit, kita pakai aja ya. Ku tahu Bapa peliharaku sambil persembahan kami. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik
peliharaku, Dia baik bagiku. Senang Bapak bangkit berdiri. Doa syafaat dan doa berkat dibawakan oleh Bapak Gembala. Mari kita akan sama-sama akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sekali lagi Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih ibadah kami pada sore hari ini. Sekalipun kami tidak seberapa tanggal, kami menikmati akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Bapak, segala pujian yang kami naikkan menjadi satu persembahan yang berbau harum menghadapan hadirat Tuhan. Tapi kami terlebih lagi bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada sore hari ini. Biarlah kiranya kebenaran itu akan tumbuh di dalam hidup kami, dalam hati kami, dan berbuah-buah lewat kehidupan kami. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami, bagi keluarga, bagi saudara-saudara, bagi teman-teman, bahkan bagi semua orang yang ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kami pada sore hari ini. Bapak pemain musik, pujian, singer, multimedia, bahkan pemungut persembahan, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat yang hadir, yang dengan setia mereka jauh-jauh datang. Kami percaya bahwa Bapa akan mengukur kesetiaan mereka dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Peliharalah mereka di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini. Tuhan, bila mana mereka menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, kiranya Tuhan membukakan jalan-jalan bagi mereka. Kalau mereka menghadapi keadaan keluarga, dalam masalah-masalah yang ada,